Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion, renungan kita minggu ini. Saya masih meneruskan pembahasan dari kitab Efesus pasal kelima. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hubungan suami istri, kesatuan dalam suatu pernikahan yang melambangkan kesatuan umat Tuhan dengan Kristus, antara kita dengan penyelamat kita. Pembacaan dari kitab Efesus pasal kelima ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Haleluya, saudara sekalian, firman Tuhan ini diambil daripada kitab Kejadian 2 ayat ke-24, yang secara gamblang mengatakan bahwa seorang pria, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, firman Tuhan sebagai umat Tuhan, kita tahu kesatuan antara laki-laki dan perempuan ini adalah suatu pernikahan. Kita tahu kesatuan ini hanya disatukan oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar suatu kesatuan biasa, tetapi kenyataannya, kebenarannya disatukan oleh Tuhan. Ketika sesuatu yang disatukan oleh Tuhan, itu namanya covenant, perjanjian. Suatu covenant, suatu perjanjian tidak pernah akan berakhir sampai selama-lamanya. Demikian perjanjian suami istri, perjanjian dalam suatu pernikahan. Saudara sekalian, dan yang luar biasa di ayat ke-32 mengatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar, saudara, berarti ada suatu yang penting. Dulu penciptaan Adam dan Hawa diciptakan, disatukan sebagai suami istri oleh Tuhan, rupanya mengandung suatu rahasia besar, yaitu hubungan saya, saudara, dengan pencipta saudara, antara Kristus dan jemaatnya. Saudara, kita sudah diikat. Bukan perjanjian secara kontrak, bukan perjanjian di atas kertas. Pernikahan mungkin bisa perjanjian di atas kertas, tetapi ingat, pernikahan disatukan oleh Tuhan. Demikian keselamatan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan saudara dan saya dimeterai oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita ada perjanjian kekal, ada covenant dengan Tuhan. Artinya apa? Kita dimiliki Tuhan selama-lamanya. Roh Kudus adalah materai menandakan kita milik Tuhan. Roh Kudus yang meteraikan menandakan kita akan suatu saat ditebus sebagai mempelai perempuan pada hari Tuhan. Artinya saudara dan saya milik Tuhan selama-lamanya. Kita memiliki hubungan seperti pernikahan, covenant dengan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang hubungan pernikahan, demikian Kristus menginginkan hubungan kita bukan sekedar hubungan di atas bibir, hubungan hanya di permukaan, tetapi hubungan dari hati kita dengan Tuhan. Kalau ada hati kita yang kurang murni, kurang tulus, hati yang berdosa, datang kepada Tuhan. Dia memiliki kita, dia akan memurnikan hati kita. Yang dia inginkan adalah hubungan, bukan sekedar bibir, perkataan, tetapi dari hati kita. Dalam suatu pernikahan tidak saja hubungan hati, tetapi juga dalam setiap tingkah laku kita. Demikian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kadang kita memiliki perjanjian. Tuhan ingin kita memiliki kesatuan dengan Tuhan. Artinya apa? Kesatuan dengan misinya, kesatuan dengan tujuannya, kesatuan di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Menjadi satu dan utuh, saudara. Haleluya. Di dalam Efesus 1 ayat 23 mengatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan menjadikan Tuhan Yesus menjadi komplit, saudara, ketika dia menyelamatkan kita, ketika dia mengatakan semua sudah selesai, ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi satu tubuh, menjadi satu dengan Tuhan, memenuhi segala rencana ilahi dalam kehidupan manusia. Haleluya, saudara. Kita bersatu dengan Tuhan, dilambangkan dalam kesatuan kita, seorang pria dengan seorang wanita, suatu pernikahan. Ada kasih di sana, ada ketundukan di sana, ada ketaatan di sana, ada saling mendukung di sana. Demikian Tuhan akan selalu mengasihi saudara
dan kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan selalu mendukung kita dan kita melayani Tuhan. Tuhan akan selalu setia dalam kehidupan kita, dan kita, saya dan saudara, harus tetap setia kepada Tuhan. Karena kita sudah disatukan, kita memiliki hubungan. Saudara, sekali lagi, kita memiliki hubungan bukan sekedar agama, tetapi hubungan baru antara penyelamat dengan yang diselamatkan, antara raja dan anak raja, antara Tuhan dan orang-orang kudusnya. Suatu covenant, perjanjian kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan mengingatkan Tuhan bahwa kami suami istri yang sudah dalam pernikahan, kami disatukan dalam satu kesatuan yang kekal, yang utuh di dalam nama Tuhan Yesus, sampai kami dipisahkan oleh kematian. Demikian juga Tuhan, ketika firman Tuhan mengatakan kami sudah disatukan oleh Kristus di dalam satu tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, orang-orang percaya, kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Kami hanya bisa dipisahkan oleh kematian dan kemudian bersatu kembali dengan Tuhan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, bahwa kami mengerti dalam hubungan kami dengan Engkau dalam hari-hari kehidupan kami, perjalanan iman kami, perjalanan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mengingat Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saudara, ingat, saudara, dalam pernikahan ada covenant, perjanjian. Dalam saudara sebagai umat Tuhan, saudara ada covenant, perjanjian kekal dengan Tuhan saudara. Tetap semangat, maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua.